Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelika Anastasia Wulandar Hendriata Octavianus dengan NPM 4131230261 dari kelas ASP 14 Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai memahami RKAKL dan DIPA KL materi PPKN 1 semester 1. Berikut adalah outline atau garis besar pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama, pengertian RKAKL, yang kedua, jenis-jenis pagu dalam penganggaran, yang ketiga, pedoman umum dalam penganggaran, yang keempat, dokumen sumber dalam penyusunan RKAKL, yang kelima, daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Ada beberapa dasar hukum yang mendasari materi kali ini. Yang pertama yaitu PP nomor 90 tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga. Yang kedua PMK 71/PMK 02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam penyusunan RKAKL. Yang ketiga yaitu PMK nomor 208/PMK 02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaah RKAKL dan pengesahan DIPA. Yang keempat, PMK 102/PMK 02 tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran. PMK mengenai standar biaya masukan dan standar biaya keluaran setiap tahunnya berubah. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian RKAKL. RKAKL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian atau lembaga, dibuat dari jenjang satuan kerja. Penetapan pagu anggaran KL. Kementerian Keuangan menetapkan pagu anggaran kementerian atau lembaga berdasarkan beberapa faktor, yaitu kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, rencana kerja KL, ditambah dengan hasil evaluasi kinerja KL. Pagu anggaran KL menggambarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Presiden. Pagu anggaran disampaikan ke kementerian atau lembaga paling lambat akhir Juni. Paling sedikit yang dirinci dari pagu anggaran yaitu unit organisasi dan program. Pagu anggaran diikuti penyusunan RKAKL. Rencana Kerja dan Anggaran KL atau RKAKL. RKAKL disusun menurut bagian anggaran. Bagian anggaran merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur KL dan menurut fungsi bendahara umum negara atau BUN. Yang kedua, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun RKAKL atas bagian anggaran yang dikuasainya. Yang ketiga, selain menyusun RKAKL atas bagian anggaran Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun rencana dana pengeluaran RDP Bendahara Umum Negara atau BUN. Pendekatan dan klasifikasi dalam RKAKL. Sesuai dengan pasal 5, yang pertama yaitu penyusunan RKAKL harus menggunakan pendekatan. A. Kerangka pengeluaran jangka menengah. B. Penganggaran terpadu. C. Penganggaran berbasis kinerja. Yang kedua adalah RKAKL disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, klasifikasi jenis belanja. Informasi dalam RKAKL. RKAKL memuat informasi yang pertama yaitu informasi kinerja yang paling sedikit memuat program, kegiatan, dan sasaran kinerja. Yang kedua yaitu rincian anggaran, disusun menurut unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, kelompok biaya, dan sumber pendanaan. Sekarang kita akan masuk kepada penyusunan RKAKL. Menteri atau pimpinan lembaga menyusun RKAKL berdasarkan dokumen sumber penyusunan anggaran dan menggunakan instrumen penyusunan anggaran. Selanjutnya yaitu penelitian RKAKL. Pengertian dari penelitian RKAKL yaitu verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen RKAKL yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran. Kemudian, siapa yang meneliti RKAKL? Penelitian dilakukan oleh Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Utama atau Sekretariat Biro Perencanaan atau Unit Perencanaan KL. Kapan penelitian RKAKL dilakukan? Yang pertama yaitu saat penyusunan RKAKL berdasarkan pagu anggaran KL dan atau alokasi anggaran KL. Yang kedua, sebelum RKAKL diserahkan ke APIP atau DJA.
Yang ketiga, dapat paralel dengan penelitian RKA-KL. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian RKA-KL. Yang pertama, memastikan kelengkapan RKA-KL, memastikan kebenaran RKA-KL, dan memastikan keterisian KPJM. Tahap ketiga yaitu review RKA-KL. Pengertian: review RKA-KL adalah penelaah atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-KL oleh auditor APIP KL yang kompeten. Tujuannya adalah membantu terlaksananya penyusunan RKA-KL. Yang kedua, memberi keyakinan terbatas bahwa informasi dalam RKA-KL telah disusun berdasarkan pagu anggaran KL dan atau alokasi anggaran KL. Lalu, review RKA-KL dilakukan oleh APIP. APIP merupakan aparat pengawasan internal pemerintah. Kapan review RKA-KL dilakukan? Saat penyusunan RKA-KL berdasarkan pagu anggaran KL dan atau alokasi anggaran KL. Kemudian sebelum RKA-KL diserahkan ke DJA. Yang ketiga itu dapat paralel dengan penelitian RKA-KL. Yang terakhir, apa parameternya? Yang pertama yaitu pagu anggaran atau alokasi anggaran. Yang kedua, renja KL. Yang ketiga, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Yang keempat, standar biaya. Yang kelima, kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. Penerbitan Kepres atau Perpres alokasi anggaran. Yang pertama, setelah RUU APBN disahkan, alokasi anggaran ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat tanggal 30 November. Yang kedua, keputusan Presiden merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tentang APBN. Penerbitan Kepres tersebut diikuti dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Bahasan yang kedua yaitu jenis pagu dalam anggaran. Pagu penganggaran mengalami perjalanan. Yang pertama, pagu indikatif, yang kedua, pagu anggaran, dan yang ketiga, pagu alokasi anggaran. Tahap yang pertama yaitu pagu indikatif. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja KL. Dalam tahap kali ini menghasilkan rencana kerja KL. Tahap yang kedua yaitu pagu anggaran. Pagu anggaran KL adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga dalam rangka penyusunan RKA-KL. Yang dihasilkan dalam tahap ini yaitu RKA-KL. Kemudian yang terakhir adalah tahap pagu alokasi anggaran. Alokasi anggaran KL adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada KL berdasarkan hasil pembahasan RAPBN yang dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR. Pada tahap ini menghasilkan DIPA KL. Pembahasan yang ketiga yaitu pedoman umum penganggaran. Reformasi di bidang penganggaran menerapkan 3 pendekatan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, penganggaran terpadu. Yang kedua, kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Yang ketiga yaitu penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan yang pertama yaitu penganggaran terpadu atau Unified Budget. Definisi: penganggaran terpadu merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Tujuannya dimaksudkan untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang dipertimbangkan secara simultan. Bagaimana caranya? Caranya, perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terintegrasi atau terpadu dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional dan target prestasi kerja kementerian atau lembaga yang dapat memuaskan masyarakat. Pendekatan yang kedua yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah atau Medium Term Expenditure Framework. Pengertiannya, pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai disiplin fiskal secara berkesinambungan. Pendekatan yang ketiga yaitu penganggaran berbasis kinerja atau Performance-Based Budgeting. Definisinya adalah penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Yang kedua, proses penganggaran yang dapat menjelaskan hubungan antara proyeksi biaya yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang akan dicapai oleh pengeluaran pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu Money Follow Function and Program, yaitu prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi. Yang kedua, Output and Outcome Oriented, yaitu prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja. Yang ketiga, Let the Manager Manage, yaitu prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Pembahasan yang keempat yaitu dokumen sumber dalam penyusunan RKAKL. Menteri atau pimpinan lembaga menyusun RKAKL berdasarkan yang pertama pagu anggaran, yang kedua renja, yang ketiga RKP hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, yang keempat yaitu standar biaya. Pembahasan yang terakhir yaitu dokumen pelaksanaan anggaran. Pada pemerintah pusat, dokumen pelaksanaan anggaran berwujud Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, pengertiannya, dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA atau KPA. Disusun berdasarkan RKAKL yang telah disetujui oleh DPR RI yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Yang ketiga, disahkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi DIPA adalah dasar pelaksanaan anggaran untuk PA atau KPA. Yang kedua, media komunikasi antara BUN dengan para kuasa BUN yang telah ditunjuknya sekaligus dengan para PA. Penyusunan DIPA. DIPA disusun oleh menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran menggunakan RKAKL. Yang ketiga, Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember. Isi DIPA antara lain sasaran yang hendak dicapai, pagu anggaran yang dialokasikan, fungsi program kegiatan dan keluaran, jenis belanja, lokasi, kantor bayar, rencana penarikan dana, dan rencana penerimaan dana. Jenis DIPA dibagi menjadi dua, yaitu DIPA BAKL dan DIPA BUN. DIPA BAKL dibagi menjadi dua, menjadi DIPA Induk dan DIPA Petikan. DIPA Induk merupakan akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh pengguna anggaran menurut unit eselon 1 kementerian lembaga yang memiliki alokasi anggaran. Dipecah menjadi DIPA Petikan. DIPA Petikan merupakan DIPA persatuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem yang berisi mengenai informasi kerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dan perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker. Perubahan atau revisi DIPA. DIPA dapat berubah karena 4 alasan. Yang pertama yaitu alasan administrasi. Perubahan sebagai akibat dari kesalahan administrasi atau perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran. Yang kedua yaitu alasan alokasi. Penambahan atau pengurangan alokasi pagu anggaran atau perubahan atau pergeseran rincian pagu anggaran. Yang ketiga, perubahan rencana penarikan dana untuk menyesuaikan dengan realisasi belanja dan perubahan rencana kegiatan. Dan yang keempat, perubahan rencana penerimaan dana untuk menyesuaikan dengan realisasi penerimaan negara dan perubahan target penerimaan negara. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai materi memahami RKA dan DIPA KL. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.